Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk jemaat AKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Amanina kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai 3. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Pada hari yang Engkau kuduskan ini, bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364 ayat 1 dan ayat 2.
yaitu titah yang kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2.
ke-10 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukanlahkah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta mengimankannya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 kita berdiri. bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan
dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kol remaja. Warta Jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Jemaat Minggu tanggal 7 Juni 2026 sebagai berikut. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik. A1. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada Minggu 31 Mei 2026 pada hari ulang tahun HKBP ke-65. Ibadah disatukan di Sopo Talenta.
yang mengikuti, 461 orang di live streaming, ada 40 akun. A2, berita duka cita. Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 telah meninggal dunia Ibu Rugun Borusiagian, tutup usia 87 tahun 1 bulan. Alamat Jalan Todopuli 5 nomor 19 dari wilayah Efesus. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 telah dikebumikan di pemakaman umum Panaikan. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6 Kesekretariatan. 61. Pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2026, kita akan mengantarkan persembahan ke depan untuk panitia perayaan 100 tahun Injil masuk Tanah Kalumpang dari tahun 1926 sampai tahun 2026. Gereja Kristen Sulawesi Barat atau GKSB Mamuju. 62. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan untuk pos pembangunan HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 Pelayanan kebaktian wilayah. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, kebaktian wilayah di rumah keluarga Amang SP Tambunan Inang Ibu Y Borusi Majuntang. Alamat BTN Hartako Blok 4R nomor 1, wilayah Filipi. Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 di rumah keluarga Bapak Hari Jackson Siagian, Ibu Erika Borusi Halomo. Alamat Jalan Poros Malino Borong Rapo, Desa Sokolia Goa. Ibadah masuk pukul 19.00 WITA. 8 Pengumuman. 8A1 Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. 8A2 Ibadah di pos pelayanan Goa. Pertama, pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Punguan Parokuan par hari Kamis. 2. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Parokuan Deborah. 8A3 Ibadah pos pelayanan Parepare. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026 yang akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Inang Bibel Pro R Borusi Hombing, Bibel Pro Fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Amang Sintua Hasimatupang dari wilayah Korintus. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 8A4 Pencarian dana KMKO Mesin Universitas Hasanuddin. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026, Panitia Mekanikal Retreat ke-30 KMKO Mesin Unhas akan melayani pujian di ibadah bahasa Indonesia dan mengadakan pencarian dana
melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan Mechanical Retreat ke-30 tahun 2026. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 8B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, antara lain 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuta. 2. Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Aha Manurung. 5. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 7. Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 8. Nyonya P. Silaban R. Boru Pakpahan. 9. H. Sitorus Pane. 10. SPB Pasaribu. 11. Nyonya R. Sihombing HBP Boru Huta Gaol. 12. Sintua H. Simanungkalit SE. 13. Nyonya H. Simajuntak R. Boru Bangkara. 14. Nyonya Sintua M. Sinaga R. Boru Bukit. 15. Nyonya YS Tambunan EK Boru Simajuntak. 16. Ciko NC Sitompul. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 8C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Boleh kita lihat di daftar warta kita yang sudah di-share di grup wilayah. Yang berulang tahun dari remaja sampai dewasa ada 15 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 1 orang. Di ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. 8E, jadwal pemakaian gereja juga boleh kita lihat di warta yang telah di-share di grup wilayah. Dan 8F, jadwal pemakaian Sokotalenta dan gedung sekolah minggu juga ada dalam warta kita. 2 Romawi, keuangan, pemasukan dan pengeluaran boleh kita perhatikan dan kita lihat juga dalam warta yang telah di-share di grup wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan kau dari KMKO Misi Unhas. Dan shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sehingga kami memperkenalkan diri. Kami dari KMKO Misi Unhas dan kami juga adalah panitia Mechanical Retreat yang ke-30. Kami berterima kasih kepada Gereja HKBP Makassar yang telah menerima surat pencairan darah kami. Sebagai tanda ungkapan syukur kami dan terima kasih kami akan membawa sebuah lagu. Lagu yang kami bawakan dapat
bermanfaat baik bagi kita. Kasih di dunia
Makassar. Dan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 144B sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua.
pemeliharaan dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat 15. Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat 15. Saya akan membaca untuk kita sekali. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihan aku menghukum engkau. Bukankah korban kebakaran, bukanlah korban bakaran tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandang. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isi. Daging lembu jantanlah aku makan, atau darah kambing jantan aku minum. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesatan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kalau di gereja kita HKBP, kita selalu mengikuti ibadah dengan tematis sesuai dengan tahun-tahun gerejawi. Tahun gerejawi yang kita ikuti sekarang untuk hari ini yaitu minggu pertama setelah Trinitatis, karena minggu kemarin kita memasuki minggu Trinitatis, yaitu ketritunggalan Allah. Dalam minggu Trinitatis, di sana kita diajak memang betul-betul mempercayai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita setiap saat. Dimulai dari proses kelahiran kita sampai akhir hidup kita, dan juga nanti setelah kita sampai ke kehidupan yang kekal. Karena Allah Tritunggal, dialah Alfa dan Omega. Dia yang memulai, dia yang menciptakan, dan dia yang memelihara kehidupan kita, dan dia juga yang menyelamatkan kita, dan dia juga memberi pengharapan bagi kita, yaitu kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Kita mau diajak memprioritaskan Allah Tritunggal. Allah itu satu, yang kita kenal dalam 3 pelayanannya, tugasnya di dalam kehidupan kita atau di dunia. Khusus untuk minggu ini, di dalam minggu pertama setelah Trinitatis, karena nanti kalau di gereja kita ada sampai 24 atau 23 Trinitatis, baru nanti kita memasuki minggu Advent. Jadi sebenarnya Trinitatis itu minggu-minggu terakhir setiap tahun gerejawi. Baru nanti dimulai lagi dengan Advent, Natal, dan seterusnya dan seterusnya. Kita diajak pada hari ini bagaimana kita untuk betul-betul memprioritaskan Allah itu di dalam kehidupan kita. Itu yang kita baca tadi dalam ayat 7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allahmu. Mau dinyatakan bagi kita, Allah itu adalah Allah yang layak dan yang memang betul-betul menjadi pusat keyakinan kita, pusat iman kita,
pusat kepercayaan kita berangkat dari ketulusan hati, berangkat dari hati yang terdalam untuk selalu menyembah Allah. Memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita berangkat dari ketulusan, itulah menjadi puncak dari khotbah ini nanti yang mau kita lihat dari proses yang dituliskan pemazmur pada saat ini. Ternyata di tengah-tengah bangsa Israel ada juga orang yang melihat Allah dengan sebelah mata, karena mereka melihat ada kuasa-kuasa dunia yang mereka yakini dan mereka sembah, termasuk Allah-Allah orang-orang yang mereka temukan di tanah Kanaan. Mereka mau beralih kepada Allah dunia ini sehingga mereka meninggalkan Allah. Bahkan kadang-kadang mereka hidup dalam sinkretisme, menggabungkan dua keyakinan. Dia yakin kepada Allah yang menciptakan dia, yang memelihara kehidupannya, tetapi dia percaya dengan Allah atau ilah-ilah lain yang disembah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu Allah Yahweh. Di sanalah pemazmur menuliskan ini, menyatakan ini, karena dia mendengar, bahkan dia mempercayai dan dia meyakini hanya Allah, yaitu Allah Yahweh yang telah menyelamatkan, yang telah menciptakan, dan yang selalu bersama dan yang akan selalu memberkati umat Israel. Dan inilah menjadi bagian keyakinan kita pada saat ini, diingatkan dalam minggu pertama setelah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita coba menggali nats ini lebih dalam. Allah menunjukkan kuasanya di tengah-tengah bangsa Israel melalui Mazmur. Allah mau menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan apapun dari umat Israel, tidak menginginkan dari orang-orang tentang persembahan, tentang apapun dalam hidupnya, apalagi dalam bentuk persembahan, dalam bentuk harta dan rendah. Allah tidak membutuhkan itu karena dialah pemilik segala sesuatu. Itu yang dikatakan tadi. Dialah yang memiliki harta yang kita miliki. Dialah yang memiliki apa yang ada di hidup manusia di dunia ini. Kalau boleh kita katakan, segala sesuatu mulai dari tubuh kita, hidup kita, harta kita, itu adalah milik Tuhan. Kita hanya diberi kesempatan untuk mengelolanya dan menggunakannya dalam kehidupan kita di dunia. Karena dalam proses penyembahan bangsa Israel, mereka merasa kalau mereka sudah mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan yang dia dapat buat, seolah-olah Allah sudah senang. Biarpun mereka berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita masa kini. Seolah-olah kalau dia sudah mempersembahkan persembahannya, seolah-olah Allah sudah menerima persembahan itu. Tidak perlu melihat bagaimana kondisi, bahkan bagaimana gaya hidupnya, bagaimana perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi yang seperti itu salah. Itu yang mau dikatakan Allah. Itu yang mau dikatakan pemazmur pada bangsa Israel. Dan itu yang mau dikatakan bagi kita pada saat ini. Ini sangat relevan dalam kehidupan kita masa ini, yang begitu luar biasa masifnya atau banyaknya tawaran-tawaran dalam kehidupan kita pada masa ini, yang mau menggeser Allah dalam kehidupan kita, yang mau menggeser prioritas kita dalam iman kita di tengah-tengah kehidupan kita masa ini. Karena banyak orang merasa sekarang dengan hanya mengandalkan persembahan-persembahan dan mungkin dengan melakukan ritual-ritual, mereka sudah dibenarkan dalam kehidupannya. Dengan ritual tanpa berangkat dari iman yang sebenarnya, hanya sebagai rutinitas, kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan ibadah, hanya rutinitas untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Merasa itu sudah luar biasa
dan itu sudah yang terbaik. Ternyata tidak. Tuhan memberi pengajaran kepada bangsa Israel dan juga pengajaran kepada kita secara khusus dalam ayat 14 dan ayat 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ternyata yang diharapkan, bahkan yang diinginkan Allah dari kehidupan kita, dari iman kita karena pengenalan kita atas kuasa Allah, atas anugerah Allah di tengah-tengah kehidupan kita, mari mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Allah. Syukur berarti kita dari jiwa kita, dari hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang sejati, persembahan yang suci, persembahan yang murni di hadapan Tuhan. Bukan nilai-nilai duniawi, bukan nilai-nilai harta yang menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Makanya selalu dalam agenda di gereja kita selalu kita katakan, kalau ada orang yang memberi persembahan atau ucapan syukur di gereja, itu harus diberikan karena dia mengenal anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidupnya, bukan mau menerima atau meminta berkat. Karena ada persepsi seperti itu, bahkan sering itu muncul dalam warta di gereja kita. Si A memberi persembahan, si A memberi ucapan syukur supaya anaknya lulus, supaya ini, supaya itu. Itu salah dalam pemahaman kita secara teologi kekristenan. Karena bukan Allah mau disogok, bukan Allah yang mau diberi sesuatu sehingga Allah memberi sesuatu itu kepada kita. Tetapi sebaliknya, Allah telah memberi anugerah, Allah telah memberi berkat di dalam kehidupan kita, sehingga dari berkat dan karunia yang kita terima dari Tuhan, dari cara kita mempersembahkan persembahan. Kalau kita sudah mempersembahkan karena kita mengenal berkat Tuhan, tentu itulah persembahan yang murni, karena itu berangkat, karena itu keluar, karena itu adalah produk dari hati nurani kita, dari pengenalan kita yang benar atas pemberian, atas berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kalau seperti yang kita katakan, dia memberi supaya dia diberkati, berarti itu bisa kita kategorikan suguhkan. Allah tidak mau disogok karena dia pemilik segala sesuatu. Dia memiliki kita, dia memiliki harta kita. Dia tidak membutuhkan itu dalam hidup. Allah tidak membutuhkan makanan, Allah tidak membutuhkan uang dari kita, kan miliknya semua. Tetapi Allah membutuhkan bagaimana kita mengenal, bagaimana kita meyakini, mempercayai segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan berkati di tengah-tengah kehidupan. Berarti mengenal Allah yang benar, kita harus melihat, harus mengenal apa yang telah Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan. Berarti dari semua apa yang dilakukan Tuhan, dari sana kita merenungkan Allah itu yang luar biasa, Allah itu yang baik, Allah itu adalah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita mulai dari teologi penciptaan, Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menjadikan kita, Dialah yang menempatkan kita di dunia ini, Dialah yang menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, Dialah yang memelihara kehidupan kita sehingga kita mampu berjalan melewati segala tantangan pergumulan dalam kehidupan ini. Dari sanalah kita bersyukur, dari sanalah kita mempersembahkan persembahan sejati dari hati kita, dari diri kita di hadapan. Kalau boleh kita katakan, yang diminta Allah adalah menyerahkan segala kehidupan kita secara total.
kepada Tuhan, itulah persembahan yang terbaik. Kalau sudah kita serahkan hidup kita mutlak secara total kepada Tuhan, itulah persembahan yang terbaik. Dan itulah menjadi tugas kita untuk membayar nasab kita kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang telah menjadikan kita. Yang kedua, orang yang sudah menyerahkan atau mempersembahkan hidupnya secara total kepada Tuhan, berarti dalam setiap proses kehidupannya, dalam setiap perjalanan dan pengalaman hidup, dia akan selalu berseru kepada Tuhan. Ternyata itu langkah atau itu tingkatan yang bisa kita jalani dalam pemahaman konteks kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan selalu bergantung kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Dia tidak akan berpaut kepada dunia ini, karena dia merasakan, dia mengenal, dan dia tahu bahwa untuk menolong dia dalam setiap proses kehidupannya hanya Allah yang mau dan bisa menolong dia dalam setiap kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, banyak sekarang catatan-catatan dalam kehidupan manusia yang membuat manusia dalam tanda kutip lebih percaya berhala-berhala masa. Mungkin kita termasuk anak muda, orang tua, sangat banyak dipengaruhi berhala-berhala masa ini yang membuat kita lalai, bahkan kita tidak berseru kepada Tuhan dalam setiap kondisi ataupun keadaan kita masa ini. Itu bisa kita lihat dengan teknologi yang menjadi luar biasa sekarang. Ini mungkin sudah bolak-balik kita bawakan dalam khotbah. Ternyata alat yang kita gunakan sekarang, kita katakan begitu, itu sangat-sangat luar biasa, bisa menggeser kita untuk berseru kepada Tuhan, justru jadi berseru ke dunia. Itu kenyataan. Kalau ada pengalaman pahit, dia bukan lagi berseru kepada Tuhan, tapi dia menyerukan itu di FB supaya semua orang tahu. Bahkan permasalahan atau mungkin ada perbedaan pendapat dikeluarkan antara suami sama istri, bukan diserukan kepada Tuhan, justru diserukan ke dunia ini, sehingga dunia ini tahu bahwa ada permasalahan antara suami dan istri. Demikian juga dengan orang tua, dengan menantunya atau menantu sama mertua, dan banyak yang kita baca. Hampir tiap hari itu bisa menghiasi kita sekarang. Bukan hanya masalah pribadi, bisa antar bangsa dengan sistem provokasi. Itu sekarang dipakai manusia, menggeser kita untuk berseru kepada Allah, justru berseru kepada dunia. Ternyata seruan kepada dunia bukan solusi, bahkan justru memperkeruh suasana, bahkan memperkeruh masalah. Kalau kita sudah buka permasalahan kita ke dunia ini tidak akan membuat jalan keluar atau solusi bagi kita, justru ada yang menghangatkan, justru ada yang membesar-besarkan. Tetapi bukan hanya itu sekarang, berhala-berhala dunia pada masa, termasuk juga yang membuat kita dengan adanya jawaban-jawaban dunia yang instan. Jawaban-jawaban instan dari dunia sekarang memang bisa untuk sementara memadamkan kalau jiwa kita terbakar, tetapi besok akan muncul lagi dan akan selalu muncul kembali kalau ada kepahitan yang kita alami. Tetapi sebaliknya, kalau kita berseru kepada Tuhan dalam setiap permasalahan-permasalahan, bahkan pergumulan-pergumulan, mungkin perbedaan pendapat yang kita hadapi pada masa ini, di sana kita akan menemukan jawaban. Karena kita akan diberi kekuatan untuk rela mengorbankan perasaan, mengorbankan diri,
dengan mampu mengorbankan perasaan, mengorbankan diri, di sana kita akan bisa mengalahkan, memadamkan segala kebencian, bahkan memadamkan segala pergumulan yang kita hadapi di dunia. Apalagi kepahitan yang kita alami. Kalau kita serukan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk membuka diri kita, membuka hati kita, membuka wawasan kita untuk lebih selalu berpaut kepada Tuhan, untuk membuang segala kepahitan yang terjadi dalam kehidupan. Karena kalau sudah Tuhan yang membongkar segala kepahitan dari diri kita, di sana kita akan menemukan ketenangan dalam. Karena ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang yang selalu menyimpan kepahitan, mungkin kepahitan terhadap seseorang atau terhadap yang lain, itu selalu saya katakan, bukan orang yang membuat kepahitan itu menjadi sakit. Kalau kita menyimpan kepahitan dalam kehidupan kita, justru kita yang sakit, justru kita yang memang betul-betul menikmati kepahitan itu. Kalau itu kita simpan dalam hati. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan untuk menolong kita, membongkar segala kepahitan dalam kehidupan kita dengan sukacita dari Tuhan, kita akan menikmati hidup yang lebih enak. Bahkan bisa menjalani kehidupan ini dengan indah di tengah-tengah kehidupan. Berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, berhala-berhala dunia sekarang ini yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Termasuk juga canggihnya teknologi yang membuat kita lalai, lupa kepada Tuhan. Apalagi ya kecanggihan mesin seperti anak-anak kita yang lagi belajar sekarang di teknik mesin. Ternyata di beberapa kota sekarang sudah ada taksi tanpa supir. Bahkan di Indonesia sudah ada beberapa mobil tanpa supir bisa jalan. Kalau kita setting dia, saya mau ke sana, bisa jalan. Itu luar biasa. Salah satu contoh, itu hanya salah satu contoh luar biasanya teknologi sekarang. Karena canggihnya teknologi ini sering manusia dipengaruhi justru melupakan Allah, mengutamakan teknologi dalam hidup. Memang bisa kita katakan segala sesuatu yang kita katakan berkembang dalam dunia ini adalah berkat Tuhan, tapi kita harus berhikmat menggunakan hikmat itu, menggunakan teknologi itu, supaya itu memang betul-betul menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Kalau kita tidak berhikmat menggunakan teknologi yang canggih, itu akan membina-bobokkan kita, membawa kita semakin berorientasi ke dunia ini, ke teknologi ini, lupa akan Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sama seperti orang Israel. Mereka memang belum memiliki peralatan-peralatan yang canggih, tapi mereka melihat, bahkan mereka bersama dengan suku-suku yang lain melihat ada kenikmatan-kenikmatan atau ada sesuatu yang baru yang mau mereka ikuti, sehingga mereka melupakan Allah, mereka melupakan kasih karunia Allah, sehingga mereka tidak berseru kepada Allah, justru mereka berseru kepada bangsa-bangsa. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel, sehingga mereka sering ke Babel, ke Mesir, ke Asyur untuk meminta pertolongan kalau mereka menghadapi ada perumus. Beralih ke dunia ini membuat mereka justru semakin terpuruk, bahkan kalah dalam setiap peperangan mereka. Tetapi kalau mereka sudah mengenal kembali kepada Tuhan, mereka akan menang, bahkan mereka akan diselamatkan. Dan itu juga menjadi gambaran bagi kita dalam kehidupan kita masa kini. Kalau kita selalu percaya kepada Allah yang Tritunggal itu, meyakini Allah bekerja dan beserta dengan kita, bahkan yang memberkati kita, bukan hanya beralih kepada dunia ini. Di sana kita akan menikmati hidup yang sebenarnya. Di sana kita akan menikmati berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Apalagi istilah yang dipakai dalam nats ini adalah kesesakan. Kesesakan ini memang menjadi musuh bagi kita dalam setiap kondisi. Semua orang berusaha untuk melepaskan kesesakan dalam hidupnya. Kalau kesesakan yang selalu membuat kita bergumul dalam kehidupan ini, kita susah untuk melangkah dan berjalan. Bahkan kita susah untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kesesakan itu sudah keluar dari kehidupan kita, kita akan dengan girang, kita akan dengan sukacita berbuat yang terbaik, apalagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan menjadi bahan perenungan bagi kita pada hari ini. Selalulah berseru dan mendengarkan Tuhan di dalam hidup. Berseru dan mendengarkan Tuhan itu solusi yang terbaik dalam setiap kondisi dan keadaan. Jangan hanya dunia kita dengarkan, tapi prioritaskanlah Allah. Jangan dunia menjadi solusi bagi kita. Allah menjadi solusi dalam setiap kesesakan dan permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, agar kita merasakan dan bisa mendengar Allah dan bersyukur kepada Allah, harus dijamin dengan hubungan yang dekat kepada Tuhan. Orang yang selalu dekat kepada Tuhan, dialah yang mungkin, bahkan dialah yang bisa untuk berseru selalu kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan di dalam hidup. Apa cara kita untuk selalu dekat, intim dengan Tuhan, dengan selalu berdoa? Doa setiap saat, doa setiap hari, itulah sarana kita, itulah alat komunikasi kita untuk berseru kepada Tuhan. Itulah alat komunikasi kita untuk mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa itu adalah dengar-dengaran dengan Allah. Bukan hanya Allah mendengar kita melalui doa kita, tetapi kita juga harus mendengarkan Allah di dalam doa kita. Apa yang mau dinyatakan, apa yang mau dikatakan Allah di dalam kehidupan kita untuk menenangkan kita dari setiap kesesakan yang kita hadapi dalam kehidupan. Dan yang ketiga, kalau kita beribadah, kalau kita mempersembahkan persembahan, berangkatlah dari pengenalan yang benar, karena kita telah diberkati, karena kita telah menerima karunia, karena kita telah menerima apa yang kita jalani, apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Dari situlah kita bersyukur, dari situlah kita beribadah di hadapan Tuhan. Orang yang selalu beribadah kepada Tuhan dan orang yang selalu datang di hadapan Tuhan, dia akan semakin diberkati dalam kehidupan. Itu jaminan dari Tuhan. Kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, bahkan kita selalu mempersembahkan persembahan kita karena kita mengenal karunia Tuhan, dari sana kita akan selalu menerima berkat dan karunia yang semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Itu jaminan, dan itu adalah firman Tuhan yang dijanjikan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dalam minggu pertama setelah Trinitatis, semakin kita kenal Allah kita, Allah Yahweh, Allah yang menciptakan kita, Allah yang telah menempatkan kita di dunia ini, dan Allah yang memelihara kita dan yang menyelamatkan kita, dan Allah yang selalu bersama dengan kita, yaitu Roh-Nya yang telah bekerja di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini. Bahwa Engkaulah Allah kami yang pantas dan sepatutnya yang kami sembah. Dan Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan kami, menempatkan kami, dan memelihara kehidupan kami, bahkan yang memenangkan kami dari semua pergumulan, tantangan, bahkan kesesakan kami. Dari sanalah kami untuk selalu berseru, dari sanalah kami untuk selalu mendengar perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dengan
dengan selalu menjaga dan menjalin hubungan yang baik, dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa kami selalu mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan mendengar seruan kami, permohonan kami, ucapan syukur kami, dan juga melalui persembahan-persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami persembahkan kepada Tuhan dengan selalu dengan hati yang tulus, karena pengenalan kami akan berkat Tuhan yang kami terima. Dan itulah memotivasi kami untuk selalu beribadah dan memberi yang terbaik dari hidup kami, jiwa kami kepada Tuhan, menunjukkan ketundukan kami, ketaatan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini, karena Tuhan memberkati semua program yang telah kami laksanakan di tengah-tengah gereja. Secara khusus perayaan hari ulang tahun jemaatmu yang ke-65 pada minggu yang lalu bisa berjalan dengan baik sebagai ucapan syukur kami, karena Tuhan menempatkan gereja HKBP di Makassar ini tempat kami untuk beribadah, tempat kami untuk memuji Tuhan, tempat kami untuk selalu menerima berkat dan anugerah di tengah-tengah kehidupan kami, di keluarga kami, dan juga di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati semua yang telah kami hasilkan, dan yang memberkati melalui acara tersebut, dan memberkati panitia yang bersusah payah untuk merencanakan bahkan melaksanakan acara itu dengan baik, dan juga memberkati para perheladu di tengah-tengah gereja ini, dan juga memberkati jemaat yang selalu bersyukur dan juga mempersembahkan dari anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga mereka. Juga kami berdoa untuk program-program yang kami laksanakan di tengah-tengah gereja HKBP Makassar. Biarlah Tuhan memberkati melalui semua program dan kegiatan dan juga ibadah-ibadah yang akan kami laksanakan. Itu akan menguatkan iman kami, menguatkan kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan akan kami tunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang yang telah Tuhan selamatkan dan tempatkan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami berdoa untuk pos pelayanan di Gua dan juga di Parepare. Biarlah Tuhan memberkati semua pelayanan yang akan dijalankan di gereja. Biarlah itu akan menguatkan jemaat-Mu dan membawa mereka semakin taat, setia untuk mengikut Tuhan di tengah kehidupan mereka. Dan juga kami mendoakan saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Inang Nyonya Simatubang Bursi Manjuntak, Inang Banjarnau, Buru Manunang, Inang Nona Barulian Basaribu, Mangkaman Urung, Inang Lebahu Buru Basaribu, Inang Sturus, Buru Panjaitan, Inang Segitonga, Buru Samosi, Inang Selaban Buru Pakpahan, Amang Sturus Pane, Amang Isbibi Basaribu, Inang Sihongling Buru Tadau, Amang Sintua, Hasman Kali, Inang Simanjunta Buru Bakara, Inang Sinaga Buru Bukit, Inang Tambunan Buru Simanjunta, Amang Niko Stompu. Dan mungkin masih banyak yang tidak bisa kami sebut namanya pada saat ini Tuhan, di dalam kelemahan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka. Biarlah Tuhan yang memberi kesehatan, memberi kesembuhan, dengan memberkati semua proses pengobatan yang mereka jalani, memberkati segala obat dan juga tindakan para dokter untuk memberi kesembuhan kepada mereka. Dan yang paling berharga, kiranya Tuhan menguatkan iman mereka dalam kondisi kelemahan tubuh, dalam kondisi sakit.
mereka selalu hanya berseru kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan selalu memberi umur yang panjang kepada jemaat. Dan kami juga mendoakan mereka kiranya Tuhan memberi sukacita, memberi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka, dan umur yang panjang untuk hari-hari yang akan datang, sehingga mereka semakin mengenal dan merasakan bahwa berkat Tuhan selalu memelihara kehidupan kami, memelihara kehidupan mereka. Dan juga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka semakin merasakan dan menikmati kebahagiaan, karena Tuhan selalu bersama dengan mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan yang senantiasa mengikat mereka dalam kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga, bersama suami istri atau juga bersama anak-anak mereka. Demikian juga Tuhan, pada siang hari ini juga akan berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang selalu mempersembahkan dan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan mereka. Kami yakin itu adalah karena pengenalan mereka atas berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka dan di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan semakin memberkati mereka, sehingga mereka semakin menikmati, bahkan mereka akan semakin bersyukur atas segala berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan. Dan juga kami berdoa Tuhan pada hari ini untuk seluruh bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati kami dan juga memberkati pemerintah kami, apalagi untuk mengatasi banyaknya krisis-krisis yang terjadi pada saat ini, krisis ekonomi yang semakin merajalela sekarang. Bapa di surga mampu dan bisa menolong kami, apalagi pemerintah kami, untuk mengatasi krisis yang terjadi, agar perekonomian dan juga hidup kami bisa semakin kami nikmati karena ekonomi yang baik di tengah-tengah bangsa kami, dan juga krisis dunia pada saat ini. Tuhan kiranya yang mempersatukan, apalagi menyatukan persepsi karena perbedaan-perbedaan yang terjadi selama ini, sehingga kami dan seluruh umat manusia bisa saling membantu, saling menolong, bahkan tidak untuk saling memusuhkan, agar kami bisa bersama-sama hidup dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan manusia yang Tuhan tempatkan di dunia ini, dan kami bisa bersama-sama untuk menjaga ciptaan Tuhan menjadi berkat bagi kami di dunia. Mungkin juga gereja kami serahkan kepada Tuhan, secara khusus gereja KBB dalam persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan perayaan-perayaan secara khusus di tahun transformasi ini, agar kami semakin kuat dan dimampukan untuk melayani, apalagi di tengah-tengah keluarga. Karena di dalam gereja-Mu kami tetapkan bahwa iman di tengah-tengah keluarga itulah yang menyelamatkan keluarga dan juga gereja untuk hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakan dan berkat. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari jemaat nomor 372 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan kita.